Kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Ini akan terjadi di 1 minggu ke depan atau 7 hari ke depan. So, this is prediction sebenarnya. Ini kayak readingan fortune telling dan pembacaan-pembacaan untuk mempersiapkan kamu apa yang akan terjadi ke depan. So, ini collective reading untuk banyak orang. Diperuntukkan untuk kalian-kalian yang ingin memahami kehidupan kamu lebih dalam lagi. Aku juga menyisipkan energi healing di readingan ini. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri. Fokus sama dirimu sendiri. Hempaskan desperate-nya, hempaskan kegelisahannya. Kalau bisa masih punya kegelisahan atau pikiran-pikiran yang negatif atau penuh isi pikirannya, redakan dulu. Karena kalau enggak, yang ada juga kayak kamu akan lebih bingung lagi gitu. Jadi saat kamu relax, saat kamu tenang, kamu akan lebih mudah untuk memahami pesannya. Jadi caranya tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. What will happen in 7 days ahead? Tujuh hari ke depan. The world. Ooh. Okay. Ada energi the world. Ada the Queen of Swords. Kalau aku ngomong yang soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jangan terpatok sama zodiak. Zodiak itu cuma sebagai penanda, oke? Okay? Ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada energi Aquarius juga, energi Libra, Gemini. And then yang aku lihat di sini ke depannya 7 hari ke depan ini lebih seperti kayak ada sesuatu yang kamu lakukan secara artistik gitu. Jadi mungkin ngelakuin hal yang bentuknya seni. Entah itu kamu nyanyi, entah itu kamu karaokean sama teman-teman kamu, entah itu kamu painting, entah itu kamu shooting a video atau bahkan kayak foto-foto gitu. Pokoknya bentuknya artistik gitu. Nah, ini bisa kelihatan secara visual juga gitu. Nah, di sini beberapa dari kalian itu keluar dari comfort zone. The world itu konsepnya kayak ngikutin apa yang semesta kasih tahu. Jadi, ini kalau gambar, aku selalu bilang ini kayak dance with the rhythm of life gitu ibaratkan. Semesta ngarahin kamu ke kanan, kamu ke kiri gitu. Jadi kayak dancing sebenarnya. Balik lagi ini bisa korelasinya dengan bentuk seni, mengekspresikan diri kamu, emosi kamu dengan dancing, dengan berdansa. Itu bisa jadi yang akan terjadi 7 hari ke depan. Dari energi the world itu melambangkan freedom gitu. Kayak yang namanya dunia itu kan luas, isinya banyak, macam-macam, beragam gitu. Dan kalau aku lihat kamu mampu untuk eksplorasi gitu. Apa yang cocok untuk dirimu, atau kemarin-kemarin mungkin melimiting diri sendiri untuk enggak, ini kayaknya enggak cocok deh, tapi dicoba akhirnya ternyata cocok. Enggak, aku enggak bisa masak, kamu coba buat masak ternyata bisa masak. Enggak, kayaknya dia bukan buatku deh gitu, tapi dicoba dulu, ternyata cocok gitu. Jadi ini something new that you try, yang kemarin mungkin agak skeptis kamu gak bisa, ternyata bisa. Lalu ini juga melambangkan traveling, pergi ke suatu tempat yang mungkin dari kemarin kamu pengen pergi gitu, atau bahkan ini beberapa dari kalian mungkin keluar dari daerah kalian ya gitu, dari kota kalian, tapi juga ada yang keluar negeri karena the world, yang namanya the world kan luas tuh, dunia luas.
Ada yang ke tropical place, mungkin dekat pantai, dekat lautan. Untuk kalian yang memang udah tinggal ya di daerah yang dekat lautan, ini disaranin buat coba cari pantai baru deh gitu. Ini bisa memberikan inspirasi atau memberikan energi booster kalau aku lihat. Lalu untuk kalian yang jarang keluar malam, ini disaranin buat coba nikmatin malam hari kamu buat having fun sama teman-teman, ketawa sama teman-teman, ngeliat bintang-bintang atau ngeliat bulan gitu. Itu energinya bagus sekali loh gitu kalau digunakan untuk happy-happy. Bukan berarti untuk kayak seperti melakukan hal-hal negatif, mabuk-mabukan, enggak, aku nggak nyaranin itu, tapi happy-happy, tertawa, melakukan hal-hal yang ringan gitu, do something silly with your friends gitu, itu bisa ngebantu. And then di sini itu hari ke depan nih energi The Queen of Swords, itu ngomongin soal kritik. Jadi kadang-kadang ada sebuah kritik yang bisa ngebangun atau ada honesty dari seseorang, the truth atau dari kejujuran, kebenaran dari seseorang yang akan membuka matamu. Jadi lebih seperti ngebangun diri kamu jadi lebih baik lagi. Karena energi The Queen of Swords itu nunjukin kayak ketegasan gitu, kepastian. Cuman kalau aku lihat di sini gini, ini bisa saja energi dirimu gitu. Belajar untuk meruntuhkan tembokmu. If you wanna cry, cry. If you want to be happy, belajar untuk membahagiakan diri dengan cara yang simple. Ketawa untuk hal-hal kecil. Ngelakuin hal-hal sederhana yang memuaskan gitu. Jadi agak dikurangin kritik diri sendiri. Terus aku bakalan lihat the bottom of the deck. Ini ada decknya kebalik. 7 of Coins. Oke. Kalau aku lihat ini konsep kesabaran yang sudah kamu lakukan selama ini ya gitu. Aku jadi bakalan mecah 2 grup nih. Untuk kalian yang menyadari kalian adalah orang-orang yang sabar, kalau aku lihat kamu bisa balancing antara sisi positif dan negatif. Dari 2 sisi tersebut, positif dan negatif itu ngebantu kamu buat lebih naik lagi dalam status sosial, dalam karir, dalam finansial. Jadi 2 sisi di dalam diri kamu itu kayak bekerja sama buat ngebantu dirimu gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah tambahin passionnya, tambahin gairahnya, semangatin diri kamu. Kalau misalnya menemukan diri kamu jenuh, do something fun. Yang tadi aku bilang, lakuin segala sesuatu yang mungkin receh gitu sama teman-teman biar bisa bikin kamu tuh lebih fun lagi, lebih bahagia lagi. Untuk kalian orang yang tidak sabar, nyadari nih, oke, aku bukan orang yang sabar nih gitu. Your problem is kadang-kadang gini, ngelakuin segala sesuatu. Pertama ngelakuin di start awal udah semangatnya luar biasa menggebu-gebu gitu. Step berikutnya masih menggebu-gebu. Setengah step dari finish itu apinya udah meredup gitu biasanya. Ini kayak candle, kalau kamu lihat kayak lilinnya kebakar di 2 sisi kalau aku lihat. Jadi ini lebih seperti kayak passionnya yang menciut gara-gara menggebu-gebu terlalu berlebihan di awal. Sesuatu yang berlebihan itu tidak akan pernah baik gitu sebenarnya. Mau itu konsepnya cinta, mau itu konsepnya apapun itu, nafsu, hal-hal yang terlalu itu bakalan jadi malapetaka lah nantinya gitu. Jadi disarankan untuk lebih bisa tenangin diri gitu, lebih bisa untuk konsisten. Even though kalau kamu nggak suka konsistensi, lakuin segala sesuatu dengan ritme yang tidak berlebihan gitu, agar kamu nggak jenuh duluan gitu sebelum finish. Oke? Dari ngelakuin apapun, deket sama orang. Kadang-kadang konsep kalau cinta itu kayak love bombing. Pernah lihat gak sih kayak misalnya ada yang love bombing di awal-awal duar gitu, ngejar gitu, penuh dengan cinta, berbunga-bunga. Cuman kalau udah selesai masa tersebut ya udah gitu, flat.
malah mikir kok berubah ya, padahal enggak berubah gitu, emang keadaan ritmenya seperti itu konsepnya kalau di percintaan kayak gitu. Kalau di pekerjaan kayak gini, contohnya punya bisnis, semangat banget nih awal-awal gitu, bisnis sampai disiplin banget setiap harinya gitu, cuman ada titik dimana capek, lelah gitu, udah hilang nafsunya untuk berbisnis gitu. Contoh juga kayak orang olahraga, awal-awal semangatnya luar biasa, bangun subuh jam 5, jam 4 gitu, olahraga gitu, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari udah ciut lagi gitu, udah nggak ada niatan lagi gitu. Jadi ritmenya disesuaikan. Okay? What will happen? Ada keajaiban nantinya. Ada potensi diri yang muncul. Nih, kamu nanti nemuin keunikan dirimu sendiri. Cuman kalau aku lihat ini adalah bentuk mengekspresikan cinta, perasaan gitu. Nah, bisa mengekspresikan dengan cara seni. Cuman ini ada kebiasaan-kebiasaan ini yang berubah di 7 hari ke depan. Children, kalau misalnya kamu adalah seseorang yang sudah punya keturunan, spending time sama anakmu. Kalau kamu belum punya keturunan, kamu belum punya anak, ini disarankan untuk dekat-dekat sama anak-anak kecil, memberikan energi booster yang positif ke dirimu gitu. Kan jadi lebih ringan lagi lah gitu. Cuman untuk kalian yang nggak terlalu pengen deket sama anak-anak, do something childish sama teman-teman yang tadi aku bilang, untuk bisa memuaskan inner child di dalam dirimu. Ini saranin untuk ayo ngelawan. Di dalam diri itu ada bisikan-bisikan yang mungkin bilang kamu nggak bisa gitu, atau ada keraguan, ada skeptical gitu, atau bahkan ketakutan di dalam diri, dilawan. Okay? So aku bakalan lihat ke what else akan terjadi. Ini validasi the world lagi, jadi kemungkinan memang akan keluar dari zona nyaman atau keluar dari lingkungan. Ini bisa secara harafiah jalan-jalan keluar, atau secara metaforanya you do something new gitu, kamu lakuin hal yang baru di 7 hari ke depan. Waspada tetap ya harus, maksudnya dalam arti kita tuh dalam kehidupan, kalau aku menyarankan untuk tetap sadar, tetap clear pikirannya, dan tetap bisa ngelihat kanan kiri ada apa gitu. Dalam arti kita tetap harus bisa mindful aja gitu dari apa yang kita omongin, dari orang-orang yang interaksi sama kita gitu. Be mindful disarankan. Lalu di sini hati-hati dalam berbicara. Be careful of what you wish for. Kadang-kadang orang tanpa disadarin mengucapkan sesuatu bisa saja kejadian gitu. Itu mau positif dan negatif tergantung dari omongan sendiri. Manusia punya power bukan hanya tenaga, bisa ngangkat beban, tapi juga bisa dari omongan punya power, punya kekuatan di omongan, punya kekuatan di pikiran gitu. So kalau misalnya tadi, kalau kita sadar, kita waspada apa yang kita omongin, kita akan keluarin dengan istilahnya positif lah gitu, niatkan untuk mengeluarkan kata-kata positif gitu. So validasinya dari energi the world ini bisa traveling juga ya, jalan-jalan. Aku bakalan lihat dari sini message for 666, reconnect with your true self. Ini disaranin buat ayo bangun. Ini untuk beberapa dari kalian yang mengabaikan intuisi, mengabaikan bisikan di dalam hati, ini disaranin buat coba dengerin gitu. Ini akan sangat kebantu. Ini waktunya self reflection. Beberapa dari kalian mungkin akan ngelihat tanda dari semesta, ngelihat angka kembar 666 atau 555.
I surrender to the universe. Ini ikhlas. Biarkan semesta yang membantumu. Nobody else is you. That is your superpower. Gak ada yang kayak dirimu. Keunikan kamu harus hargain. Itu adalah kekuatan dirimu. Nih, the ocean. Yang tadi aku bilang, ini bisa pesan untuk dirimu yang kayak, aduh aku gak planning buat liburan nih, gitu. Coba deh bikin planning liburan ke pantai. Ini bisa sangat ngebantu soalnya. Untuk kalian yang memang tinggal di daerah pantai atau di daerah dekat laut, tadi temuin pantai baru. Cuman di ocean itu akan cleanse our negative energy. Lautan itu bisa punya kekuatan buat membersihkan negatif energi yang nempel di dalam diri. Bahkan kadang-kadang negatif energi manusia tuh bukan dari manusianya sendiri, dari orang lain yang kita hadapin gitu. Dari orang lain yang kita ajak ngobrol sama kita, curhat sama kita gitu, masalah-masalah pribadi mereka nempel gitu. Jadi dilepasin. Dan ini waktunya buat nge-refresh dirimu untuk gak jenuh. What can you let go of right now to set yourself free? Apa yang bisa kamu lepasin saat ini untuk bisa membebaskan dirimu? Bebas. The vibes you send out will come back. Energi yang kamu kasih keluar, yang kamu lepasin keluar, itu bakalan balik kayak bumerang sebenarnya. Kamu ngeluarin anger, kamu akan dapat anger. Kamu keluarin sadness, kamu akan dapat sadness. You keluarin negatif, kamu akan dapat negatif. Kamu keluarin cinta, kamu akan dapetin cinta. Kamu keluarin positive energi, kamu akan dapetin positive energi juga gitu. Kamu juga bisa ngelihat angka kembar 888. My body guides me to make healthy choices. And badanmu sendiri itu juga bakalan nge-guide kamu atau ngarahin kamu buat bikin pilihan-pilihan yang sehat untuk dirimu sendiri. Gitu. Coba didengerin. Warna hijau itu bisa sangat akan ngebantu. Ini mungkin untuk kalian yang looking for money, untuk bisa healing, warna hijau bisa ngebantu. Purple ini juga bisa ngebantu buat ngelatih intuisi. Lalu warna merah juga bisa jadi warna yang bakalan membawa keberuntungan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book per reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and next ini. Bye!